Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah ya kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bertemu lagi walaupun secara virtual. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya atas segala apa yang sudah kita nikmati dan atas segala karunia dari Allah Subhanahu wa taala ya anak-anak ya. Kita tetap bersabar dan bersyukur walaupun di masa pandemi ini kita masih diberi kesehatan karena kita masih bisa bertemu secara virtual. Anak-anak jangan lupa selalu berdoa dan bersyukur ya pada pagi hari ini sehingga kita bisa melanjutkan materi OTK kepegawaian ini di kelas 11 ya dengan materi sumpah janji pegawai. Namun masih ingat ya anak-anak, kalian dengan visi SMK Waitasim, coba apa bunyinya? Serukan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Unggul, cerdas, mandiri, berhaluan ahlu sunnah wal jamaah. Sudah absen anak-anak? Sudah hadir semua? Ataukah ada yang tidak hadir pada pagi hari ini? Tolong ya segera mengikuti pelajaran pada pagi hari ini kalau sudah ada yang hadir. Kalau masih ada yang belum datang, segera menyesuaikan ya anak-anak ya. Nah anak-anak, materi pada pagi hari ini berkaitan dengan sumpah atau janji pegawai. Mungkin kalian masih ingat apa itu yang dimaksud dengan sumpah. Sumpah artinya identik dengan apa anak-anak? Ketepatan atau janji ya kepada seseorang atau kepada orang tua, kemudian kepada instansi atau kepada organisasi atau lembaga. Nah, untuk seorang PNS ya, pasti juga ada sumpahnya atau janjinya sebagai seorang pegawai atau seorang karyawan. Misalnya kalian pernah berjanji atau bersumpah, janji tidak akan mengulangi lagi. Nah, ini akan kita bahas berkaitan dengan kinerja dari seorang pegawai. Nah, sekarang kita lihat ya. Kompetensi ini anak-anak ya berdasarkan kaidah dan kaidah yang sudah ditetapkan, tujuannya agar kalian ya bisa ya mengenal dan membedakan ya apa yang dimaksud dengan sumpah atau janji pegawai. Nah, sekarang kita lihat lagi. Tujuannya ya dari pembelajaran OTK kepegawaian dengan materi sumpah janji pegawai ini adalah agar kalian bisa menjelaskan nantinya yang berkaitan dengan sumpah atau janji pegawai. Kemudian kalian juga mampu menyebutkan tujuan diadakannya sumpah atau janji pegawai. Ya, seperti kalau kalian berjanji atau bersumpah pada seseorang, tujuannya apa kalau sampai berjanji dan bersumpah? Ya, janji tidak akan mengulangi lagi, berarti memang berjanji untuk tidak melakukan kegiatan yang sudah dilakukan, apalagi melakukan kesalahan. Kemudian tujuannya lain adalah sifat mampu menyebutkan ketentuan dalam menyelenggarakan sumpah atau janji pegawai. Untuk materi pelajaran OTK kepegawaian dengan tema sumpah janji ini ya meliputi pengertian sumpah atau janji pegawai. Kemudian tujuan diadakannya sumpah atau janji pegawai, kemudian peraturan pemerintah tentang sumpah janji pegawai, susunan kata-kata atau kalimat saat melakukan sumpah ya anak-anak, kemudian ketentuan dalam menyelenggarakan sumpah atau janji pegawai ini. Selanjutnya prosedur pengambilan sumpah atau janji pegawai. Nah, untuk materi ini nanti ada kaitan dengan praktek pembelajaran sekali melakukan kegiatan sumpah sebagai seorang karyawan ya dalam mengembang jabatannya. Ya, kita lanjutkan. Ya, ini. Apa sih Bu sumpah janji pegawai itu? Ya, sumpah atau janji pegawai adalah pernyataan kesanggupan untuk melakukan suatu keharusan atau tidak melakukan larangan. Dan sumpah PNS ini diucapkan di depan atasan yang berwenang dan sudah ditunjuk ya. Nah, untuk seorang PNS maka sumpah atau janji ini berdasarkan keyakinan atau agama kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini ya memberikan bahwa pegawai tersebut sudah memberikan kesanggupan ya dan bertanggung jawab ya karena sudah diucapkan sumpah atau janji
ya kepada Tuhan Yang Maha Esa disaksikan oleh pejabat-pejabat, karyawan yang diundang, dan pihak-pihak yang terkait. Selanjutnya, tujuan diadakannya sumpah janji pegawai ini untuk apa sih, Bu? Tentu saja untuk membina pegawai yang bersih, jujur ya, dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai aparatur negara dan abdi masyarakat. Misalnya ambil contoh, misalnya sumpahnya sebagai seorang polisi. Nah, bukan hanya polisi aja, ya, termasuk guru, PNS, dan sebagainya, untuk tidak menerima suap. Nah, ini. Kemudian diharapkan pegawai mentaati dan menerapkannya saat mengemban tugas. Nah, apalagi saat bertugas, tidak boleh menyalahi aturan yang sudah ditetapkan, karena sudah ada tanda tangannya, ya. Kemudian peraturan pemerintah tentang sumpah atau janji pegawai itu gimana, Bu? Ya, ini diatur dalam peraturan pemerintah nomor 21 tahun 75 tentang sumpah atau janji PNS ya. Selanjutnya, susunan kata-kata sumpah atau janji pegawai itu gimana, Bu? Ini anak-anak ya. Misalnya sesuai dengan agamanya masing-masing juga ya. Misalnya kalau Islam berarti disumpah menggunakan Al-Quran. Kemudian kalimatnya Bismillahirrahmanirrahim ya. Demi Allah, saya bersumpah atau berjanji bahwa saya untuk diangkat menjadi PNS negeri sipil dan sebagainya. Ya, ini bisa kalian baca. Nah, itu disaksikan oleh siapa anak-anak? Oleh pejabat yang berwenang, oleh undangan yang diundang, ya, yang ditunjuk sebagai undangan, kemudian karyawan beberapa, ya, tidak semua. Ya, tujuannya apa? Karena dia berikrar untuk mematuhi suatu peraturan karena jabatan yang diembannya. Ya, ketentuan dalam menyelenggarakan sumpah pegawai ini, yang pertama harus ada pejabat yang mengambil sumpah atau janji, ya. Kemudian harus ada pegawai yang mengangkat sumpah, ya. Jadi ada yang memegangi, katakan kok Islam, ya Muslim menggunakan Al-Quran. Kemudian harus ada pembina upacara, ya, ada pejabatnya. Kemudian harus ada saksi-saksi, sekurangnya 2 saksi, ya. Biasanya ada pegawai yang sudah ditunjuk, yang diberi kepercayaan, kemudian ada pejabat yang juga sudah ditunjuk untuk menjadi saksi. Kemudian harus ada rohaniawan dan tamu undangan, ya, yang diundang berapa terbatas ya, apalagi di saat pandemi kayak seperti ini. Kemudian ada upacara yang harus hikmat. Apa hikmat artinya? Ya harus berjalan dengan tertib, ya, lancar, ya, dan disiplin. Sudah saja sesuai dengan protokol kesehatan kalau seperti saat ini. Selanjutnya, prosedur pengambilan sumpah atau janji pegawai ini. Ya, dilakukan oleh siapa saja, Bu? Ini Badan Kepegawaian Daerah. Ya, ini akan menyusun rencana jumlah PNS yang akan diambil sumpah atau janjinya. Kemudian ada pemanggilan PNS yang akan diambil sumpah ya, jangan sampai tidak hadir karena sudah diberi kepercayaan. Kemudian pelaksanaan pengambilan sumpah atau janji oleh pejabat pembina kepegawaian ya. Artinya apa? Siapa nanti yang melantik dia menjadi karyawan atau sebagai seorang staf ya yang sudah diangkat, kemudian diberikan kepercayaan ya tentu saja ditunjuk pejabat yang akan menyumpah. Kemudian penandatangan berita acara ya, saat kegiatan itu ada berita acaranya anak-anak ya, ada jurnalnya, ada buku tamunya dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya ya ini pembelajaran untuk pagi hari ini. Ibu cukupkan sampai sekian dulu. Insya Allah kita segera bisa bertemu secara virtual ya anak-anak ya. Ya, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya anak-anakku. Jangan lupa selalu berdoa dan bersyukur. Jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Oke.